Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gumilang Tribawa dengan NIM 2002311055 dari kelas MPRT 5C. Di sini saya akan presentasi perihal Total Productive Maintenance dan Computerized Maintenance Management System. Total Productive Maintenance atau biasa disebut sebagai TPM merupakan salah satu sistem yang bisa digunakan untuk memelihara dan juga meningkatkan kualitas produksi melalui kegiatan perawatan, perlengkapan, dan juga peralatan kerja seperti mesin, equipment, dan berbagai peralatan kerja lainnya. Tujuan utama dari diterapkannya Total Productive Maintenance adalah agar bisa meningkatkan produktivitas pada berbagai alat dan perlengkapan produksi dengan investasi perawatan yang seperlunya saja, sehingga mampu mencegah 6 kerugian besar yang mencakup breakdown, setup, adjustment, small stop, slow running, startup defect, dan production defect. Tahapan penerapan Total Productive Maintenance adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan evaluasi awal yang ada pada tingkat TPM saat ini. Yang kedua, memperkenalkan metode TPM kepada tim. Selanjutnya, membuat komite TPM khusus dan menetapkan kebijakan, tujuan, dan juga sasaran TPM. Selanjutnya, menyusun master plan agar bisa mengembangkan TPM. Dan selanjutnya, membuat pelatihan TPM pada seluruh karyawan dan pihak yang memiliki kepentingan, dan menerapkan berbagai proses persiapan. Serta yang terakhir, melakukan seluruh program dan juga kebijakan TPM agar bisa mencapai tujuan dan juga sasaran Total Productive Maintenance yang sebelumnya sudah ditetapkan. Penyebab gagalnya Total Productive Maintenance. 1. Perubahan budaya. Untuk itu, Reliable Plan menjelaskan terdapat beberapa pertimbangan penting yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menetapkan kode etik formal yang mampu menetapkan harapan terkait bagaimana karyawan diharapkan bisa berinteraksi. Yang kedua, memperoleh dukungan dari pihak manajemen pada permulaan transisi dan memastikan para pemimpinnya bisa saling mendukung. Yang ketiga, membuat strategi perawatan pada peralatan yang masih baru agar bisa menghindari alat tersebut jatuh dalam pola reaktif yang mampu merusak rencana Total Productive Maintenance. Yang keempat, meningkatkan harapan untuk bisa melakukan pemeliharaan alat secara preventif dan prediktif. Yang kedua, penolakan terhadap perubahan. Terdapat dua alasan penolakan perubahan saat menerapkan Total Productive Maintenance, yaitu yang pertama, Total Productive Maintenance menuntut adanya perubahan yang signifikan pada alur kerja perusahaan. Yang kedua, Total Productive Maintenance menyiratkan peningkatan yang berkelanjutan, yang berarti terdapat beberapa revisi dari satu alur kerja tertentu. Pemborosan inventory, strategi pergudangan dan juga penerapan manajemen persediaan secara tradisional seringkali memisahkan bagian dan juga persediaan dari area produksi dan memungkinkan overhead inventory yang signifikan untuk bisa menghindari kekurangan suku cadang atau perlengkapan tertentu. Kurangnya dukungan dari top manajemen. Anda tidak bisa menerapkan Total Productive Maintenance tanpa adanya dukungan dari para manajer. Pihak manajemen puncak harus mampu dijadikan sebagai kekuatan pendorong di balik setiap perubahan dan memimpin perusahaan dengan memberikan contoh yang baik. Yang selanjutnya kita membahas perihal Computerized Maintenance Management System. Pengertian, sebuah program komputer yang dirancang untuk membantu dalam perencanaan, manajemen, dan fungsi administratif yang dibutuhkan dalam pemberian yang efektif. Fungsi Computerized Maintenance Management System dalam pekerjaan. Sumber daya atau labor manajemen bersumber dari kemampuan sertifikasi karyawan dan peralatan yang tersedia guna menetapkan tugas khusus dan mengatur kru dalam pekerjaan, mengatur shift kerja, dan mengelola besaran tingkat basic salary. Register aset sebagai tempat menyimpan, akses, dan membagikan informasi aset seperti model pabrikan, nomor seri, kelas peralatan, dan jenis biaya lengkap beserta kode terkait. Lokasi dan posisi unit, statistik performa kinerja peralatan lengkap dengan riwayat perbaikan. Dokumentasi terkait, video dan gambar seperti manual perbaikan, prosedur keselamatan, dan jam kerja peralatan, sensor atau Internet of Things atau disebut sebagai IoT pada instrumen. Manajemen work order, biasanya item ini digunakan sebagai fungsi utama CMMS. Manajemen perintah kerja mencakup informasi seperti nomor perintah kerja, deskripsi, dan prioritas pekerjaan, kode penyebab dan perbaikan, personel yang ditugaskan, dan parts yang digunakan. Manajemen perintah kerja juga mencakup kemampuan untuk bisa membuat menjadi otomatis pembuatan perintah kerja, mencadangkan parts dan jadwal perbaikan atau servis, serta menugaskan karyawan, kru, dan shift. Preventive Maintenance, membuat secara otomatis tentang jadwal perbaikan dan perintah kerja berdasarkan waktu, penggunaan, atau peristiwa atau temuan kritikal yang harus dilakukan perbaikan. Item ini juga digunakan untuk mengatur dan mengasosiasikan aset di beberapa jadwal perbaikan. Manajemen material dan stok suku cadang, inventaris, distribusi dan klaim kembali, peralatan dan bahan pembelaan, serta perbaikan operasi di seluruh area penyimpanan atau gudang, pusat distribusi dan fasilitas. Mengelola pemasok atau vendor, melacak biaya inventaris, dan bisa menjaga ketersediaan suku cadang yang diperlukan secara otomatis.
Yang terakhir, laporan, analisa, dan audit dapat menghasilkan laporan untuk seluruh kategori pemeliharaan seperti riwayat perbaikan, ketersediaan aset, penggunaan bahan, tenaga kerja, dan biaya perawatan, serta penilaian terhadap pemasok, serta masih banyak lagi sesuai dengan kepentingan yang diperlukan. Analisa informasi untuk mengetahui kualitas ketersediaan aset, tren kinerja aset, mengoptimalkan inventaris sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih dan tidak kurang, serta informasi lain untuk mendukung keputusan bisnis, serta mengumpulkan dan mengatur informasi untuk audit. Sekian presentasi dari saya perihal Total Productive Maintenance dan Computerized Maintenance Management System. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.